Suatu hari ketika Hasan Al-Basri sedang duduk di teras, lewatlah jenazah dengan iring-iringan di belakangnya. Di bawah jenazah tersebut, ikut berjalan juga gadis kecil dengan rambut kusut. Ia menangis. Al-Basri berdiri mengikuti gadis kecil itu. Anak gadis itu berkata, "Baru kali ini aku mengalami seperti ini, ayah. Ayahmu juga tak pernah mengalami seperti ini," sahut Al-Basri. Setelah dilakukan sholat jenazah, ia lalu pulang. Besoknya, usai sholat subuh dan matahari telah terbit, seperti biasanya ia duduk di teras rumah. Tiba-tiba pandangannya menangkap gadis kecil kemarin yang sedang menangis. Ia pergi menuju makam ayahnya. Gadis kecil yang bijak, gumamnya, "Aku akan mengikutinya. Semoga kata-katanya berguna bagiku." Ketika gadis kecil itu tiba di makam ayahnya, Al-Basri bersembunyi agar tak diketahui kehadirannya. Ia lihat gadis kecil itu jongkok dan menempelkan pipinya ke tanah. "Ayah," kata gadis kecil itu, "bagaimana kau tinggalkan sendirian dalam kubur yang gelap tanpa pelita, tanpa pelipur?" "Ayah, kemarin malam ku nyalakan lampu untukmu. Siapa yang menyalakannya tadi malam? Kemarin masih kubentangkan tikar. Kini siapa yang melakukannya, ayah? Kemarin malam aku masih memijit tangan dan kakimu. Siapa yang memijitmu tadi malam, ayah? Kemarin aku yang memberimu minum. Kini siapa yang melakukannya? Kemarin malam aku membaringkan badanmu dari satu sisi ke sisi lain agar lebih enak. Siapa tadi malam yang melakukan, ayah? Kemarin malam ku selimuti engkau. Lalu tadi malam siapa yang menyelimutimu? Ayah, kemarin malam ku perhatikan wajahmu. Siapa yang perhatikanmu tadi malam, ayah? Kemarin malam kau memanggilku dan aku memenuhi panggilanmu. Lantas siapa yang menjawab panggilanmu, ayah? Kemarin malam aku suapi engkau bila engkau ingin makan. Siapa yang menyuapimu tadi malam, ayah? Kemarin malam aku memasakkan engkau aneka makanan. Lalu tadi malam siapa yang masakkanmu, ayah? Ternyata Hasan Al-Basri tak tahan, ia lalu menangis mendengar ratapan anak perempuan itu. Ia segera menunjukkan diri sembari berkata, "Hai gadis kecil, jangan berkata begitu, tetapi ucapkanlah, kuhadapkan engkau ke arah kiblat. Apakah kau masih begitu ataukah telah berubah, ayah? Kami kafani engkau dengan kapan terbaik. Masih utuh ataukah telah tercabik, wahai ayah? Kuletakkan engkau dalam kubur dengan badan yang utuh. Lalu, apakah masih demikian atau cacing tanah telah menyantapmu, ayah?" Ulama berkata, hamba yang mati ditanyakan imannya. Ada yang menjawab dan ada yang tidak. Bagaimana dengan engkau, ayah? Apakah kau bisa bertanggungjawabkan imanmu ataukah tak berdaya? Ulama berkata, mereka yang mati kapannya diganti dengan yang dari surga atau kapan dari neraka. Kamu dapat kain kapan yang mana, ayah? Ulama berkata, kubur sebagai taman surga atau jurang menuju neraka. Ulama berkata, kubur kadang membelai orang mati seperti kasih ibu atau terkadang menghimpitnya sehingga tulang belulang berantakan. Apakah kau dibelai atau dimarahi, ayah? Ayah, ulama berkata, orang yang dikebumikan menyesal mengapa tidak memperbanyak amal baik. Orang yang ingkar menyesal dengan tumpukan maksiatnya. Apakah kau menyesal karena kejelekan ataukah karena amal baikmu yang sedikit, ayah? Jika kupanggil engkau selalu menyahut. Sekarang aku memanggilmu di atas gundukan kuburmu.
Lalu bagaimana aku bisa tak mendengar sahutanmu, ayah? Ayah, engkau telah tiada. Aku tidak bisa menemui lagi hingga hari kiamat nanti. Wahai Allah, jangan kau rintangi pertemuanku dengan ayahku di akhirat nanti. Gadis kecil itu pun berkata, wahai Tuan Syekh Hasan Basri, betapa baiknya ungkapanmu pada ayahku. Betapa baik bimbingan yang telah kuterima. Kau ingatkan aku dari terlelap lalai. Mereka berdua pun menangis. Lalu Syekh Hasan Basri membimbing anak itu untuk pulang keluar dari pemakaman ayahnya. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita jadikan pengajaran. Duhai engkau sebagai seorang ayah, duhai engkau sebagai seorang ibu, suatu saat nanti akan tiba masanya anak-anak kita, putra-putri kita akan menangi kita. Akan tiba masanya manusia akan menangisi kita. Yang jadi persoalan bukan kapan kita akan masuk dalam kubur. Persiapan apakah yang sudah kita persiapkan untuk tempat dihuni.